dari kelompok 1. Hari ini saya bersama Ibu Fajar, dan kami akan meliput atau membahas sedikit tentang composting. Sejak kapan koperasi composting ini dibangun? ya, Koperasi Kompos ini didirikan di bulan Februari tahun 2021. Sudah lama ya, Ibu? Iya, dari zaman COVID ini ya. Kebetulan pada saat itu kan kehidupan mulai melambat, orang mulai lebih bisa memperhatikan yang di rumah, memperhatikan sampah mereka, lalu kita ajak untuk yuk kita bikin kompos sama-sama. Ya, jadi kalau biasanya kita ngompos sendiri di rumah, di sisa organik, sisa dapur, sampah organik dapur itu dikelola sendiri, dibuat kompos masing-masing di rumah. Ternyata ini ada beberapa yang merasa kesulitan, jadi akhirnya yuk kita kompos bareng-bareng aja lah gitu. Ya, jadi awalnya dari 30 rumah yang mengompos yang menjadi anggota koperasi kompos, lalu kemudian menjadi 60, 70, sekarang 150 rumah. Ya, iya, alhamdulillah. Ibu, untuk kan bahan organik ada banyak ya di composting. Kira-kira yang paling sering digunakan untuk composting di koperasi kompos itu bahan organik seperti apa, Ibu? Jadi memang tujuan utama itu kita adalah mengelola sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Oh iya. Ya, karena selama ini yang diuruskan banyaknya anorganik. Iya benar. Iya kan, jadi kami merasa bahwa organik banyak juga nih, karena sisa organik dapur itu memiliki persentase besar dari seluruh sampah yang dihasilkan. Jadi bisa sampai 50%. Jadi kita berpikir bahwa ini sisa organik dapur ini harus kita kelola nih gitu. Supaya apa? Mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Oh iya. Bantar Gebang. Ya, paling enggak kalau sudah kita pilah kan harus diolah. Iya benar. Nah, jadi yang sudah dipilah tadi organik dan residunya, yang organik kita olah nih bareng-bareng gitu. Jadi apa? Sisa sampah di dapur. Yang di dapur apa nih? Misalnya potongan buah, sisa-sisa potongan buah, kulit buah, sayur-sayuran, nasi yang udah basi, mungkin sisa makanan yang tidak habis, tapi walaupun kita tetap mengharapkan habiskan makananmu gitu, tapi tetap mungkin ada yang sisa ya. Lalu juga misalnya tapi untuk yang ini yang nabati aja. Kalau yang hewani kita tidak sarankan untuk masuk di kompos, tetapi dimasukkan ke dalam lubang biopori gitu. Jadi untuk hewani, kenapa? Ini untuk menghindari, karena ini kita komunal ya, bareng-bareng dalam jumlah besar. Jadi kita menghindari supaya tidak ada menarik binatang, misalnya tikus, kucing, akan ngajak gitu, karena ada bau-bau dari sampah hewan, daging, tulang dan sebagainya. Dan selain itu kita campur dengan sampah daun, karena kan taman di sini banyak daun-daun, banyak banget daun kering ya. Jadi itu kita campur antara sampah organik dapur, sampah basah dengan sampah keringnya itu dari daun-daun di taman, dari taman gitu. Di kompos kita butuh dua bahan ini. Ya, jadi unsur nitrogennya itu kita dapatkan dari sampah organik dapur. Nah, lalu unsur karbonnya kita dapatkan dari daun-daun kering. Saya juga mendengar dari cerita Ibu tadi, berarti Ibu juga menggunakan dua cara untuk composting ya, Ibu? Tadi biopori dan komposter. Iya, jadi kalau biopori itu kita sarankan ke masing-masing rumah. Di halaman rumah, mereka yang masih punya halaman, mereka buat lubang, pakai lalu tahu ya biopori ya. Nah, tinggal mereka masukin aja, tutupin lagi pakai tanah gitu. Nah, tapi kalau yang di sini, yang di koperasi kompos itu hanya yang nabati aja. Hanya nabati. Ya, yang nabati aja gitu. Sama ini sampah-sampah taman. Kita kan banyak nih, sini ada pohon bambu, daun-daun banyak, lalu penghijauan di sini juga banyak. Itu daun-daunnya hasil trimming atau yang sapuan-sapuan itu dicacah untuk kemudian dicampur ke dalam dicampur untuk pembuatan kompos. Nah, tekniknya ya, teknik yang dilakukan di sini ada hanya layering aja, anaerob namanya. Jadi ini aerob ya, karena kita tidak tutup, ini semua terbuka gitu. Jadi udara masuk.
ya udara masuk. Jadi apa namanya, kita hanya menumpuk sampah daun kering bagian bawah untuk supaya dia bantalannya nanti tidak basah, terlalu basah dari lindi. Masukkan sampah organik dapurnya, tutup lagi dengan daun kering. Kalau masih ada sampah organik dapur, masukin lagi, tutup lagi dengan daun kering. Udah, diemin aja gitu, tutup aja gitu. Nanti atas ditutup supaya apa? Supaya nggak terlalu hujan aja, nggak kena hujan. Berarti biar Gitu. tidak terlalu basah ya. Nah, nanti ini kita pakainya keranjang berlubang. Nanti kita bisa lihat di sana ya. Ada keranjang lubang-lubang. Nanti di situ memang ada udara yang bisa masuk. Nah, jadi dia bernafas gitu. Nah, apa namanya? Nanti ini kita diamkan selama seminggu. Nanti seminggu karena apa? Karena kita butuh tempatnya nih buat diisi lagi. Udah penuh, nanti kita pindahkan ke satu lagi tempat. Seminggu kita diamin lah. Setelah ini seminggu kita baru bongkar. Kita bongkar nih masih setengah matang. Nanti kita tambahin lagi dengan daun kering lagi sambil diaduk. Itu sampai nanti suhunya turun. Nah, suhunya turun karena ketika kita membuat kompos ini itu suhunya bisa sampai 65 derajat. Tapi panas banget ya. Panas ya, cukup panas sehingga nggak ada lindi karena semua akan kena panas dan menguap gitu. Jadi kayak apa ya, kayak slow cooker. Nanti kalau hangat nanti bisa dilihat itu kita ngerebus telur bisa di situ. Saking panasnya ya. Iya, Bu, ya? saking panasnya gitu. Jadi itu berarti tandanya si bakteri-bakteri itu sedang bekerja gitu. Dia bekerja untuk fermentasi sehingga tumbuh muncul panasnya itu ya. Nah, nanti setelah prosesnya selesai, bakterinya udah nggak makan nih, udah nggak ada makanan, berarti udah nggak ada panas, itu berarti komposnya udah jadi. Ini dari 150 rumah itu satu hari kita bisa 150 kilo dalam satu penjemputan. Jadi kita dijemputnya di Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, jadi kerja dua juga ya. iya, jadi setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu anggota sudah memilah sudah punya sampahnya yang akan dijemput. Kita jemputnya pakai sepeda, pakai gerobak sepeda. Supaya apa? Supaya nggak ada emisi karbon. Iya, jadi nggak pakai motor. Jadi laporan kita juga nanti semua ditimbang. Jadi setelah semua dikumpulkan, ditimbang dulu berapa, nanti dimasukkan, daun keringnya berapa, ditimbang juga, dimasukkan. Nah, ini nanti dicatat. Jadi nanti akan tahu di akhir kita, oh berapa sih jumlah sampah dapur yang sudah kita olah, yang sudah kita cegah untuk masuk ke Bantar Gebang. Karena itu tujuan utama kan itu. Iya, benar. Tujuan awal kan bahwa koperasi ini dibuat supaya kita mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Itu sehingga ketika hasil itu disampaikan ke warga, ke anggota, mereka senang, oh ternyata kita bisa ngurangi sampah segini banyak ya gitu. Dari cuman sekian orang kita bisa ngurangi, gimana kalau kita tambah orang lagi, berarti lebih banyak lagi yang bisa dikurangi. Nah, akhirnya mereka ngajakin tetangganya, ngajakin saudaranya gitu, untuk juga untuk milah juga gitu, supaya bisa diolah jadi kelompok. Keren banget Ibu. Untuk yang terakhir nih Bu, udah banyak banget info dan juga ilmu yang Ibu berikan, dan juga mungkin yang lain juga bakal sangat terinspirasi. Ibu kira-kira ada harapan Ibu atau nggak saran untuk teman-teman yang mungkin nonton tentang pengolahan sampah ini? Ya, ini sama teman-teman masih yang muda-muda nih ya. Sekarang ini kan kita tahu bahwa sebenarnya masalah sampah sudah sangat darurat. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini gitu. Jadi yang pertama itu kita harus cegah sampah, cegah. Kalau dulu kita ada orang kan sampah dikumpulin terus diangkut terus dibuang. Nah, kalau sekarang harusnya kita ubah lagi. Jadi pilah namanya, kurangi, pilah, olah. Kan ada reduce, reuse, recycle. Iya benar. Yang pertama apa? Mengurangi. Reduce kan? Iya. Jadi bukan recycle. Recycle itu yang kan terakhir sekali. Jadi yang pertama reduce dulu. Gimana caranya reduce? Untuk yang organik gimana gitu? Yang pertama habiskan dulu makanannya. Iya benar. Habiskan makan.
pilih makanan yang disuka, ya kan? Kalau nggak suka, ya jangan diambil. Ya, itu pengendalian diri itu penting. Jadi harus mengendalikan diri. Tadi awal tuh perencanaan, kalau mau jajan rencanain dulu mau bawa apa. Lalu setelah itu pengendalian diri. Misalnya, kok si abang pakai ini ya styrofoam ya? Ya udah jangan ambil, jangan beli yang lain lagi gitu. Pengendalian diri. Lalu niatnya mungkin 200%. Oh iya benar. Iya, jangan 100% karena ada gagalnya. Ketika kita niat 200%, kita nyoba, ya kok nggak bisa ya? Coba lagi deh, gitu. Ya, jadi untuk apa namanya tadi yang makan, ya kan? Makan habiskan. Pilih makanan yang memang disuka. Gitu, ya. Jadi jangan sisa. Kalau ada sisa makanan, ya harusnya hanya kulit buah, sisa sayuran itu aja. Cari tempat yang bisa buat kompos. Kalau perlu cobain bikin kompos sendiri. Gitu, pasti seru deh. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya, sangat-sangat berharga dan sangat membantu kita semua Ibu untuk tugas kali ini. Terima kasih Ibu Fajang. Terima kasih semuanya. Pindahin ke sini. Nah, ini sudah agak turun nih, ini apa namanya? Suhunya di sini. Nah, itu kalau yang di situ tadi kalau kita giniin, jadi lihat ya itu ada asapnya gitu loh. Nah, ini sudah nggak terlalu berasap karena ini sudah mulai dingin. Sudah mulai dingin gitu. Nah, ini nanti setelah ini didiamkan dulu. Nanti setelah 6 minggu, dari sana kan 1 minggu. Pindahin ke sini. Nanti tambahin lagi daun kering. Lalu ada masuk lagi ke sini. Tambah daun kering lagi. Masuk lagi ke sini. Nah, sampai 4-4-nya itu masuk ke sini, diamkan dulu. Nah, nanti 2 minggu lagi baru kita akan panen kalau suhunya sudah turun. Jadi suhunya itu biasanya di sekitar 30-35. Nah, itu baru kita nanti datang lagi. Nah, ini kasar. Ini udah turun ini. Kok ada binatangnya? Nah, berarti ini hidup, dia ada makanan. Nah, ya gitu. Jadi udah nggak panas. Kalau panas nggak ada binatang yang masuk, nggak berani, nggak kuat gitu. Jadi nanti setelah ini, setelah panen ini dicacah lagi di situ. Setelah dicacah baru diayak. Gitu. Diayak supaya hasilnya bagus. Nah, ini hasilnya. Sorry aku tadi mau tunjuknya. Habis ya. Tadi dibeli. Tadi ada yang beli. Ini habis nih hasilnya yang udah diayak. Sorry. Nah, ini kan kadang-kadang masih ada suka yang nyampur nih. Jadi harus diambil, dipisahin gitu. Nah, ini nih masih kasar juga nih, biasanya harusnya kita ayak, nanti dia akan lebih halus. Gitu hasilnya gitu. Ini udah nggak bau. Baunya ya kayak bau tanah aja. Bau tanah aja. Gitu. Oh iya. Nah, ini dia tuh. Jadi dia basah tapi tidak berair. Nah, gitu. Nah, ini udah bisa dipakai. Keren banget Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Maaf merepotkan Ibu. Saya udah pulang ya? Enggak, itu masih ada yang mau. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama.